Ya, di hari ketiga Lebaran, stasiun Pasar Senen masih dipadati pemudik yang hendak melakukan perjalanan mudik, pemirsa. Sementara itu puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada tanggal 14 dan 15 April mendatang. Ada 41.000 kursi penumpang kereta api jarak jauh diberangkatkan pada hari ketiga Lebaran 2024 dari stasiun Daob 1 Jakarta. Kebanyakan para pemudik melakukan keberangkatan setelah Lebaran lantaran untuk menghindari kepadatan di stasiun Pasar Senen. Terkait arus balik, PT KAI Daob 1 Jakarta menyatakan ketersediaan tiket mudik pasca Lebaran masih tersedia 200.000 lebih atau 18.000 lebih kursi perharinya. Sementara itu, puncak arus balik mudik Lebaran tahun 2024 akan terjadi pada 13 hingga tanggal 15 April 2024. Ya, kita akan cari tahu informasi mengenai pantauan arus balik di stasiun Pasar Senen Jakarta. Kita telah terhubung dengan rekan Indra Setiabudi yang berada di lokasi. Selamat siang Indra, bagaimana situasi arus balik di stasiun Pasar Senen saat ini? Silahkan. Ya, Yudi dan juga pemirsa dapat kami informasikan di H+2 Lebaran Anda bisa saksikan khusus di stasiun Pasar Senen saat ini terpantau sangat ramai, bisa dibilang juga padat oleh para penumpang yang akan hendak melakukan arus mudik ke 2024. Anda bisa saksikan belakang saya ribuan masyarakat atau calon pemudik masih menunggu di lokasi yang ditentukan untuk menunggu jam keberangkatan yang menuju Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Dan data yang kami terima, Yudi dan juga pemirsa, hingga saat ini Daob 1 Jakarta setidaknya mencatat sebanyak 24.000 pemudik akan diberangkatkan menuju kota tujuan dengan menggunakan 37 kereta api yang beroperasi. Sementara untuk di stasiun Gambir sendiri, setidaknya hari ini akan memberangkatkan 12.000 lebih penumpang menuju kota tujuan dengan menggunakan 40 kereta api yang beroperasi. Yang mana meskipun sudah Lebaran sudah lewat 2 hari yang lalu, Yudi, namun antusias masyarakat untuk melakukan kegiatan bermudik masih cukup tinggi. Yang mana mereka sebagian baru mendapatkan libur cuti Lebaran dan juga ada juga yang sebagian untuk menghindari keramaian kepadatan yang ada di stasiun Pasar Senen ini. Dan untuk kota tujuan, Yudi dan juga pemirsa, dapat kami informasikan masih dipegang oleh kota Yogyakarta, Semarang, Malang, Purwokerto hingga Kutoarjo. Dan untuk terkait arus balik 2024 ini, Yudi, PT KAI Daob 1 Jakarta setidaknya masih tersisa 200.000 tiket, yang mana ini nantinya diperuntukkan bagi masyarakat yang belum mendapatkan tiket, masih tersedia sebanyak 200.000 tiket, yang mana kalau dihitung per hari untuk sisa tiket sendiri ini masih tersedia 18.000 tiket per harinya, Yudi. Dan untuk terkait arus mudik atau arus balik 2024 ini jatuh pada tanggal 13 April 2024 hingga tanggal 15 April 2024, yang mana nantinya PT Daob 1 Jakarta akan menerima kedatangan para pemudik yang tiba di Jakarta ini sebanyak 44.000 pemudik yang tiba di Jakarta. Dan Yudi dan pemirsa, yang perlu kami sampaikan bagi Anda yang melakukan kegiatan bermudik pada hari ini dan juga melakukan kegiatan arus balik 2024, dipastikan Anda dalam kondisi Anda sehat dan pastikan Anda tidak membawa barang secara berlebihan. Dan pastikan barang-barang bawaan Anda tetap dalam genggaman Anda demi kenyamanan selama proses perjalanan berlangsung. Sementara itu, Yudi, dapat kami sampaikan kembali ke Anda. Baik, terima kasih Indra atas informasi yang disampaikan dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali, Indra. Ya, sementara itu pemirsa, usai hari Lebaran, situasi arus balik di Terminal Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur terpantau landai. Sebagian calon penumpang justru mengaku baru melakukan perjalanan mudik. Hingga Jumat hari ini arus balik pemudik di Terminal Kampung Rambutan belum mengalami lonjakan, pemirsa. Bahkan masih ada sejumlah pemudik yang memadati area tunggu keberangkatan untuk menuju berbagai daerah di Jawa Barat. Ya, Kementerian Perhubungan memprediksi puncak arus balik terjadi tanggal 14 April mendatang.
Dan untuk mengetahui situasi arus balik di Terminal Kampung Rambutan Jakarta, kami telah terhubung dengan rekan Syahreza Zanski yang berada di lokasi. Syahreza, selamat siang. Bagaimana pantauan arus balik, situasi lalu lintas dan juga kepadatan di Terminal Kampung Rambutan? Baik, Yudi dan juga pemirsa, memang untuk situasi arus mudik di Terminal Kampung Rambutan di Jakarta Timur terpantau masih begitu landai dari aktivitas masyarakat yang ingin melakukan mudik menggunakan bis perjalanan antar provinsi dan antar kota. Dan seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca bahwa di area menunggu saja ini tampak masih banyak kursi yang tidak ditempati oleh calon pemudik yang nantinya akan berangkat ataupun yang datang begitu. Namun juga tadi kami menerima informasi bahwa saya di hari ketiga Lebaran kali ini masih ada banyak masyarakat yang melakukan mudik dan juga ada berbagai posko-posko yang masih sibuk melayani aktivitas masyarakat yang akan melakukan mudik, termasuk posko kesehatan dan juga posko pengamanan dari pihak kepolisian begitu. Namun berbicara mengenai data, pemirsa, kami hingga saat ini masih belum menerima informasi terkait jumlahnya. Namun jika dikalkulasikan dari H-2 dari tanggal hari ini, bahwasanya ada sekitar 3.500 orang yang akan melakukan keberangkatan ataupun kedatangan di Terminal Kampung Rambutan dengan sekitar 350 bis yang nantinya akan menjalankan operasional bagi para orang-orang yang akan berangkat maupun datang di Terminal Kampung Rambutan kali ini, di mana mayoritas dari mereka ini berangkat menuju ke wilayah Jawa Barat termasuk di Tasik, Ciamis, dan Garut. Berbicara mengenai fasilitas, ini di Terminal Kampung Rambutan sendiri tersedia berbagai fasilitas yang akan menunjang mobilitas dan juga kenyamanan daripada pemudik. Di antaranya adalah posko kesehatan dan juga posko pengamanan dari pihak Polri maksudnya, di mana nantinya akan beroperasi pada fase masa angkut lebaran yang berlangsung diperkirakan pada tanggal hingga 15 April 2024. Dan berbicara mengenai arus balik, pemirsa, dari pihak Terminal Kampung Rambutan sendiri tidak bisa ataupun belum ada prediksi bahwasanya nanti akan ada lonjakan. Namun jika melihat dari pernyataan daripada Kementerian Perhubungan bahwasanya nanti arus lonjakan yang nantinya pada terjadi di arus balik akan terjadi pada hari Minggu nanti, dan sehingga ini masyarakat diimbau untuk pulang ataupun datang lebih awal ke tujuannya masing-masing sehingga lonjakan arus mudik yang terjadi di setiap sudut wilayah ini bisa terurai dengan baik sehingga masyarakat bisa tiba dengan tepat waktu sebelum beraktivitas di tanggal 15 April 2024. Sementara itu, Yudi. Baik, terima kasih Syahreza atas informasi yang disampaikan dari Terminal Kampung Rambutan Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berbagai tempat wisata di Jakarta juga ramai dikunjungi oleh wisatawan. Salah satunya adalah Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. Pengunjung mengalami peningkatan hingga 2 kali lipat dibandingkan hari pertama Lebaran. Satu hari setelah perayaan Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, berbagai tempat wisata di Jakarta ramai diserbu oleh warga. Salah satunya Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. Ancol merupakan salah satu primadona masyarakat Jakarta maupun luar Jakarta untuk melakukan liburan bersama keluarga, di antaranya di Pantai Indah. Dalam hal ini, pihak Taman Impian Jaya Ancol menyediakan sejumlah fasilitas untuk masyarakat, di antaranya sewa sepeda listrik, shuttle bus antar jemput pengunjung, dan juga posko kesehatan. Berdasarkan data dari pihak Ancol, jumlah wisatawan yang berkunjung pada hari Kamis mengalami peningkatan 2 kali lipat dari hari Rabu yang mencapai 71.000 pengunjung. Kita memang kalau di Ancol ini memang liburannya memang asik ya, enak. Emang dari dulu kita memang selalu di sini. Biarpun Sabtu Minggu kita selalu di sini. Apalagi kan di Lebaran kedua di sini memang sangat enak. Liburannya memang seru. Milih Ancol karena satu favorit, terus keduanya pas di hari Lebaran yang kedua untuk wisata bersama keluarga gitu. Di hari pertama Idul Fitri silaturahmi untuk keluarga gitu. Pergerakan wisatawan yang datang ke Taman Impian Jaya Ancol akan mencapai 800.000 orang pada periode Lebaran Idul Fitri 10 hingga 21 April 2024. Dari Jakarta, Rian Rahman, Rizky Ikhwal melaporkan.
Pemirsa, kawasan objek wisata Pantai Pangandaran, Jawa Barat juga dipenuhi wisatawan dari berbagai daerah. Antrian kendaraan mengular hingga 2 km di pintu masuk pantai. Ya, inilah antrian kendaraan di pintu masuk utama objek wisata Pantai Pangandaran. Antrian ini padat akibat adanya keterlambatan pembayaran tiket di pintu masuk. Kadis Pariwisata Kabupaten Pangandaran, Tonton Guntari mengatakan, pengunjung yang berwisata ke Pantai Pangandaran didominasi wisatawan lokal, pemirsa. Pihak Polres Pangandaran mencatat sejak pukul 19.00 kemarin tercatat 36.000 pengunjung telah masuk ke kawasan Pantai Pangandaran. Warga menghabiskan libur lebaran dengan berenang-berenang di pantai, pemirsa, dan menikmati suasana pantai. Ya, libur lebaran ribuan kendaraan memadati jalur menuju kawasan objek wisata Pantai Anyer, Cilegon, Banten. Sementara di Pantai Pangandaran, Jawa Barat juga dipadati wisatawan dari berbagai daerah. Arus lalu lintas dari kota Cilegon sampai ke kawasan wisata Anyer dan Carita Pandeglang, Banten terpantau macet. Di hari kedua Lebaran, banyak warga Jabodetabek berwisata menuju kawasan pantai. Kemacetan kendaraan wisatawan terjadi sepanjang 2 km dan didominasi dengan mobil pribadi. Petugas kepolisian sempat memberlakukan sistem satu arah untuk mengurai kepadatan. Selain jalan raya yang dipenuhi kendaraan wisatawan, objek wisata pantai yang jadi tujuan wisatawan juga dipenuhi pengunjung dari wilayah Jabodetabek. Karena kan ini kan lagi lebaran, jadi pilih ke Anyer untuk berliburan sama keluarga. Dari kapan Teh mulai ke sini Teh? Baru tadi datangnya. Udah padat di jalan Teh? Iya, banyak banget macet. Sama halnya dengan Pantai Anyer, Pantai Pangandaran, Jawa Barat juga dipadati wisatawan dari berbagai daerah. Ribuan kendaraan yang didominasi mobil pribadi mulai memadati lokasi objek wisata di Pangandaran. Antrian kendaraan mencapai 3 km. Kepadatan kendaraan terjadi di jalur arteri menuju pintu masuk Pantai Barat Pangandaran. Sementara itu, di kawasan Pantai Barat Pangandaran, wisatawan sudah memadati kawasan ini. Mereka asik melakukan aktivitas berenang dan bermain pasir pantai. Diperkirakan pengunjung akan terus meningkat mengingat libur lebaran masih panjang. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, dan dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melapor.